Pemirsa masih di Ideal Succession Closing dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan untuk perdagangan esok hari dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Ada 4 saham pilihan yang direkomendasikan berasal dari sektor yang berbeda, pemirsa. Dari CPO, ada Ali direkomendasikan buy on weakness dengan supportnya di 7650, resisten hingga 8400. Kemudian dari consumer, ada Emyor, lebih ke arah trading buy 1970 hingga 2200. Kemudian dari pakan ternak ada Java buy on weakness, supportnya di 1375 dan resistennya ada di 1480. Kemudian dari komoditas energi pertambangan batubara yang cukup banyak diperbincangkan dalam beberapa hari perdagangan terakhir, ada Bumi lebih ke arah trading buy, pemirsa, di 155, resistennya hingga ke 200. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ivan Rosanova, Technical Analyst Bina Arta Sekuritas. Pak Ivan, kita lanjutkan kembali, Pak. Baik, Mas. Ya, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, Pak Ivan, cukup menarik, berasal dari sektor yang berbeda. Kita ke CPO terlebih dahulu. Ali, Anda rekomendasikan buy on weakness. Pertimbangan secara teknikal merekomendasikan Ali, Pak Ivan. Baik, untuk Ali sendiri saya melihat bahwa pergerakannya sudah hampir menyelesaikan struktur impulsif dari suatu pergerakan koreksi ya. Dan kalau kita pertimbangkan juga dari sisi pergerakan harga komoditas CPO sendiri, mulai terlihat adanya tanda-tanda rebound seperti itu, sehingga ini bisa menjadi katalis positif bagi saham-saham CPO ya. Salah satunya adalah Ali. Dan untuk posisi saat ini Ali sendiri menghadapi level support di kisaran 7.500 sampai dengan 7650. Dan untuk potensi koreksi mungkin di pekan ini masih akan berlanjut ke pekan depan, sehingga rekomendasinya adalah buy on weakness dengan cara bertahap untuk akumulasinya. Dan kalau kita melihat dari tren penguatan dolar pun akan menjadi sisi keuntungan bagi emiten CPO untuk penjualan ekspornya, seperti itu. Baik, penutupan hari ini di 8.050. Tadi supportnya di 7650, resistennya di 8.400. Buy on weakness lebih direkomendasikan secara bertahap. Level berapa saja yang mungkin bisa diperhatikan, Pak Ivan? Ya, kalau untuk level resistennya ini setelah 8.400, maka arahnya ada peluang untuk kembali retest ke angka psikologis ya, yaitu di level 9.000 dan berikutnya ke sekitar 9.600, dan ini mungkin bisa menjadi target untuk sampai dengan kuartal kedua tahun depan atau sepanjang semester 1 tahun depan, seperti itu. Kita beralih ke saham pilihan yang kedua, pemirsa. Selain Ali, Emyor juga direkomendasikan, tapi lebih ke arah trading buy ini, Pak. Pertimbangan merekomendasikan Emyor, terutama dengan rekomendasi trading buy, Pak Ivan. Iya, kalau kita melihat Mayora juga sepertinya penguatan ini juga salah satunya terpapar oleh sentimen positif dari penguatan dolar ya, karena Mayora sendiri juga melakukan penjualan ekspor. Dan terlihat dari pergerakannya sepanjang pekan ini, dari level sekitar 1.800-an sudah mencapai level 2.000, dan saat ini akan menuju level resisten terdekat yang ada di level 2.200. Lebih jauhnya, jika pergerakan masih menguat untuk sampai dengan akhir tahun, mungkin ada peluang ke 2.380 sampai dengan 2.630, seperti itu. Dengan rekomendasi trading buy untuk Emyor, apa yang diantisipasi dengan rekomendasi trading buy ini, Pak? Ya, untuk rekomendasi trading buy ini sebetulnya lebih ke posisi yang bisa diambil di harga yang dekat dengan current price ya, ini tidak terlalu jauh. Sementara untuk level supportnya itu ada di 1970, selama masih di atas level tersebut maka momentumnya masih akan bullish untuk melanjutkan kenaikan di pekan lalu ya, yang mengalami rally sampai level 2080 untuk level tertinggi terdekatnya, seperti itu. Selain Ali dan Emyor, dari pakan ternak, Java juga direkomendasikan buy on weakness, pemirsa. Supportnya di 375 dan resistennya di 1480. Analisis untuk Java, Pak Ivan.
Ya, untuk Java sendiri saat ini memang masih harus menyelesaikan koreksinya dengan perkiraan penurunan mungkin di pekan depan atau selama 2 pekan ke depan itu arahnya adalah ke sekitar 1375, sehingga untuk supportnya saya tetapkan di level tersebut. Untuk peluang penguatan di tengah penguatan dolar juga, ini level resisten terdekatnya yaitu di 1480, dan berturut-turut untuk target berikutnya setelah mengakhiri koreksi ini maka arahnya adalah ke 1520. Bahkan jika terjadi rally bisa mencapai ke 1690 hingga 1700, dan kalau melihat secara teknikal juga memang secara indikator MACD sudah mulai menguat mendekati area positif seperti itu. Secara fundamental Java ini cukup diuntungkan atau justru diberatkan Pak Ivan dengan penguatan dolar Amerika Serikat? Ya, kalau untuk sisi ekspornya memang diuntungkan, tetapi kalau dari bahan baku tentu mengalami tantangan juga ya seperti itu. Dan kalau kita melihat, sebetulnya secara teknikal pun tekanan jual sudah mulai berangsur-angsur surut dari sisi volume, sehingga untuk ke depan perkiraan saya memang koreksi ini sudah hampir mencapai bottomnya, untuk kemudian ada momentum untuk penguatan. Dan secara sentimen mungkin perlu kita lihat lagi ke depan apakah yang akan menjadi pendorong dari emiten-emiten poultry ini untuk mengalami penguatan. Demikian juga dengan arah pergerakan cepin, sehingga secara sektoral memang saya melihat meskipun koreksinya masih bisa berlanjut di sekitar 2 hingga 3 pekan ke depan lah, katakan seperti itu, maka setelah itu harusnya akan ada potensi untuk mengalami reversal atau pembalikan tren seperti itu. Oke, terakhir saham Bumi juga direkomendasikan, ini juga cukup menarik pasca keterlibatan dari grup Salim dalam kegiatan private placement. Kemarin sempat mengalami koreksi cukup dalam, bahkan auto reject bawah Pak, setelah beritanya keluar dan diresmikan grup Salim berpartisipasi dalam private placement ini. Hari ini menguat di 3,66% dan tadi sempat menyentuh ke level 174, level tertingginya. Analisis Anda untuk Bumi? Baik, untuk koreksi yang terjadi selama 3 hari terakhir ini sebetulnya masih dalam taraf yang wajar setelah rally yang tercipta ya dalam waktu hampir 2 pekan sebelumnya seperti itu. Dan untuk level support di level 155 ini jadi level support kuat, mengacu pada analisis Fibonacci retracement-nya. Ini adalah level Fibo 61,8%, jadi golden ratio yang menjadi level tahanan yang harusnya kuat. Dan hari ini mulai terbentuk candle hammer ya, sehingga untuk ke depan ini ada peluang untuk melanjutkan penguatan sebelumnya yang sempat tertahan di level resisten 200. Arahnya untuk fase kenaikan kedua ini adalah menuju 220 sebagai target akhir, tetapi untuk terdekatnya harus menguji level 200, dan apabila berhasil menembus ke level tersebut maka arahnya akan ke 220, dapat lebih mudah untuk tercapai seperti itu. Baik, ada ahli pemirsa Emior, Java, dan juga Bumi, 4 saham pilihan yang direkomendasikan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Ivan, kita akan jeda kembali. Kita masih punya satu segmen lagi, masih banyak pertanyaan. Nanti kita akan coba ulas satu persatu, dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Ivan, kita lanjutkan kembali. Waktu kita cukup terbatas, Pak Ivan. Ada beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Yang pertama, saya akan coba sapa Bapak Widodo terlebih dahulu dari Kalimantan Tengah ini. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Untuk saham Arto, Pak, masuk di 6450. Arto termasuk saham-saham yang masuk ke dalam deretan top loser hari ini, melemah di 4,53% di 5.800. Nyangkut sepertinya Pak Ivan di 64, analisis Anda untuk Arto? Baik, untuk Arto posisinya saat ini akan menghadapi level untuk support terdekat ini ada di level 5550 yang kemungkinan akan diuji esok hari ya, dan apabila masih menembus level tersebut maka perlu diantisipasi arahnya ke 5350 sebagai level support berikutnya, atau bisa mencapai level psikologis di 5.000 seperti itu. Dan untuk posisi saat ini, jika posisi masih nyangkut, sebaiknya ditunggu terlebih dahulu mulai adanya rebound untuk kemudian mengurangi posisi dan melakukan buyback di harga yang lebih rendah, menggunakan dana hasil jual sebagiannya untuk
kemudian dilakukan strategi averaging down tanpa harus menambah modal, artinya Oke. memanfaatkan posisi saham yang masih ada seperti itu. Baik, selanjutnya ada Bapak Diki dari Bekasi menanyakan saham pendatang baru ini dari pertambangan batubara. Ada call, Pak. Sudah punya di harga 421. Volatilitas pergerakan saham call juga cukup signifikan, di mana hari ini pemirsa kembali auto reject bawah di 6,90% di 378, nyangkut di 421, Pak Ivan. Oke, untuk call sendiri posisi saat ini masih istilahnya masih gantung ya, karena koreksinya sudah menembus level retracement 50 secara Fibonacci, tetapi masih berada di atas level support fraktal 360, dan terdekat mungkin esok hari perlu kita lihat apakah level 360 sanggup menahan. Dan kalau ternyata worst case-nya adalah koreksi masih berlanjut ke 326, maka bisa ditunggu untuk rebound-nya dari level 326. Ini strateginya bisa mengurangi posisi, bisa ditunggu untuk kenaikan setelah adanya rebound ya. Mungkin kenaikan berikutnya diperkirakan arahnya akan ke sekitar 430 ini sebagai target tertinggi, tetapi untuk lebih jelasnya akan perlu kita lihat pergerakan berikutnya, karena untuk saat ini mungkin kita masih sifatnya memperkirakan. Dan untuk buy on weakness mungkin kalau untuk posisi yang masih sebagian dan belum seluruh modal digunakan bisa melakukan averaging down di 326 seperti itu. Baik, selanjutnya kita ke Surabaya, Pak Ivan. Ada Ibu Liana menanyakan saham Hexa, Pak. Hexa ternyata juga nyangkut ini 6950, penutupan hari ini di 5825. Mungkin pertanyaan juga sama, strategi untuk meminimalkan kerugian yang terjadi. Oke, Hexa ya. Ya, untuk Hexa sendiri untuk Hexa sendiri sebetulnya posisi saat ini berada di akhir koreksi seharusnya, karena secara harga mengalami tekanan membentuk lower low mendekati angka 5.600 yang merupakan support fraktal yang terbentuk sebelumnya di sekitar bulan Juli. Tetapi dari sisi volume mulai terlihat adanya penurunan, artinya aksi jual memang tidak seagresif sebelumnya ya. Untuk saat ini, untuk mengurangi kerugian atau floating loss yang sudah terlanjur terjadi, bisa dikurangi nanti dari posisi sekarang. Mungkin apabila esok hari mulai mengalami rebound setelah tertahan up dan sepanjang masih tertahan level 5.600, ini bisa mulai mengurangi posisi di sekitar level 6.100 sebagai resisten terdekat pertama. Ya. Kemudian level resisten berikutnya ada di 6.300, artinya bisa mengurangi secara bertahap, dan ketika kemudian setelah itu terjadi koreksi lagi bisa melakukan buyback kembali dengan hasil jualan yang telah dilakukan seperti itu. Selanjutnya ada Fahrul, Pak, dari Surakarta. Ini untuk Astra Internasional nyangkut di 6.600, Pak Ivan. Penutupan hari ini 6350. Boleh langsung ke support dan resistennya, Pak? Oke, untuk support berikutnya karena tembus level 6.400 ditutup di bawah level tersebut hari ini, maka level support berikutnya 6150 apabila melakukan penambahan posisi bisa di level tersebut. Sementara untuk resistennya terdekat ada di 6.600, di mana jika menguat ke level tersebut bisa mengurangi posisi untuk kemudian buyback kembali di kisaran 64 sampai dengan 6450. Strateginya seperti itu. Oke, ada Ina di Jakarta untuk HMSP, Pak Ivan. Awal tahun depan arahnya akan kemana? Baik, untuk HMSP selama masih bertahan di atas level 875, ini momentumnya masih bisa melanjutkan bullish trend ya. Untuk arah ke tahun depan bisa mencapai level 1025 sampai dengan 1055 sebagai targetnya. Seperti itu. Baik, waktu kita cukup terbatas, Pak Ivan, dan tampaknya pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di IDX Session Closing untuk kali ini. Dan semoga kita bahas dan Anda rekomendasikan bisa menjadi referensi, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Ivan, terima kasih sekali lagi, Pak. Sehat selalu, Pak Ivan.
Baik, terima kasih Mas David, sehat selalu. Baik, terima kasih ada Bapak Ivan Rosanova, teknikal analis bidang Arta Sekuritas, dan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini pemirsa. Dan akhirnya, saya David Sanovo dan seluruh kerabat kerja petugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.